Kode perilaku wartawan. Itu sudah ada. Itu masuknya apa, Pak? Itu masuknya ke kode etik atau gimana? Bukan, ini menjadi sebuah pedoman bagi siapapun. Seorang profesi wartawan itu harus memedomani undang-undang pers, kode etik jurnalis, dan kode perilaku wartawan. Berarti kayak ibaratnya memberikan solusi apa? Ya, tidak hanya untuk menulis, tapi mampu berdiskusi. Disitulah akan nampak di posisi fase jurnalisme itu solution ini ada kategori. Itu hal yang pertama. Ya, pertama karena idealisme tidak perlu bisa digadekan. Kalau sudah seorang profesi wartawan itu punya idealisme itu, insya Allah gitu, pastilah Pak. ada pro kontra. Nah itu hal-hal kayak gitu untuk menanggulangi hal tersebut tuh gimana Bapak? Ya satu-satunya ya harus ada komunikasi yang baik. Oke Pak. Itu selain kita ngeritik soal apapun, memberitakan memblokkan sebuah berita, tapi harus ada solusi yang memang konkret. Siap. Berarti wadahnya tuh mau online, mau cetak, mau apapun tuh nggak masalah ya Pak. Yang penting tuh isi dari beritanya itu sendiri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Lantai 3, podcastnya yang paling informatif dan juga sangat bermanfaat buat kalian semua yang ada di luar sana. Kembali lagi bersama aku Dava, kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang cukup unik di kalangan media, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan wartawan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak ke rekan-rekan yang ada di luar sana, mungkin ada yang masih belum tahu, bisa diperkenalkan dulu Pak, sebelah sini. Terima kasih, oke. Nama saya... panggilan sehari-harinya Kohuda. Kohuda. Oh, itu sebuah panggilan yang diberikan oleh sahabat-sahabat wartawan khususnya yang ada di Probolinggo. Oke Pak. Kohudang ya Pak. Berarti Bapak ini adalah biro dari Probolinggo ya Pak? Probolinggo. Oke, Kabiro ya Pak ya sebutannya, Kabiro. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Kira-kira pertanyaan pertama itu adalah menurut Bapak nih, kira-kira apa tantangan wartawan di zaman sekarang? Mengingat zaman sekarang kan sudah memasuki era yang berbeda nih Pak, sama yang dulu-dulu. Ya kan, sekarang kan apa-apa tuh serba digital, online dan lain-lain. Nah, kira-kira tantangan terbesar wartawan di zaman ini tuh apa sih Pak menurut Bapak? Terima kasih ya. Pak. Tantangan yang paling utama ke depan adalah bicara soal integritas. Jadi sepiawai apapun seorang jurnalis atau wartawan tanpa dibekali, pertama kita kembali sosok dan figurnya. Ya Pak. Terutama soal gestur. Jadi paling tidak filosofi yang harus ditanamkan bahwa menjadi seorang profesi wartawan itu harus siap miskin. Oke. Biar apa? Ide-ide kreativitasnya yang ada di otaknya itu tidak bisa terintervensi oleh apapun. Ada sebuah idealisme. Itu yang harus ditanamkan. Bahwa kerja profesi wartawan seperti itu. Jadi pakai pikiran dan hati nurani. Itu yang harus dikedepankan. Soal bagaimana perkembangannya, saya kira kalau saat ini itu harus mengikuti sebuah peradaban. Makanya kalau boleh cerita, saya sendiri itu mengalami 3 fase. 3 zaman ya? Zaman. Paling enggak fase yang saya ikuti pertama itu saya mengikuti fase jurnalisme damai, peace. Jurnalisme damai. Peace. Oke. Jadi tergantung sudut pandang dari sahabat-sahabat jurnalis yang berproses seperti itu, melihat fakta di mana bagaimana, mengemas sebuah informasi bagaimana. Itu paling tidak harus lari dari 5W1H tadi. 5W1H. Dan tidak harus keluar dari jalur undang-undang pers dan kode etik jurnalis. Kebetulan saya sendiri aktif di lembaga kewartawanan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Khususnya di Probolinggo Raya. Dan di situ hasil kongresnya terbaru ada muncul bukan hanya undang-undang pers dan kode etik jurnalis, tapi ada satu kode, yaitu kode perilaku wartawan. Kode perilaku wartawan. Itu sudah ada. Itu masuknya apa Pak? Itu masuknya ke kode etik atau gimana? Bukan, ini menjadi sebuah pedoman bagi siapapun. Seorang profesi wartawan itu harus memedomani undang-undang pers, kode etik jurnalis, dan kode perilaku wartawan. Ini sudah baku. Oke, mungkin Pak. Itu. Jadi setelah masuk ke fase pertama, kita masuk ke fase jurnalisme solution. Berarti saya mengingatkan pada adik-adik sahabat-sahabat yang baru menjajaki di profesi wartawan, paling tidak dari fase
jurnalisme damai. Jadi ada pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan daerahnya. Paling tidak seperti itu. Kalau jurnalisme solution bukan hanya dituntut untuk menulis saja, tapi di situ harus menuangkan sebuah ide-ide baru yang bisa bermanfaat bagi daerahnya. Oke, berarti kayak ibaratnya memberikan solusi ya? Ya, tidak hanya untuk menulis, tapi mampu berdiskusi. Disitulah akan nampak di posisi fase jurnalisme solution ini ada kategori, ada bicara kualitas, ada bicara kapasitas dan kapabilitas seorang jurnalis. Di situ ditentukan elegan dan terintegrasi dari sebuah profesi wartawan itu sendiri. Jadi orang akan menilai, oh ini wartawan yang penuh integritas. Oke, Pak. Jadi harus dibawa dari kepribadian dulu. Mau menjadi, saya tadi ingat awal mau menekuni profesi sebagai jurnalis harus siap miskin. Harus siap miskin. Karena, itu hal yang pertama. Ya, pertama karena idealisme tidak perlu bisa digadekan. Kalau sudah seorang profesi wartawan itu punya idealisme itu, insya Allah dia akan dimanapun dia ditugas beraktivitas sebagai jurnalis, insya Allah orang-orang di sekitarnya akan segan juga. Oke, Pak. Tapi unik nih, Pak, ngomong-ngomong perihal wartawan yang memiliki idealisme. Itu kan berarti Bapak mungkin salah satunya ya, Pak ya. Yeah. Nah, kayaknya kalau untuk menjadi idealisme tuh berarti kan ada banyak orang juga yang mungkin kurang menyukai atau wah ini kok nggak banget gitu. Pastilah Pak. ada Ya kan, pro kontra. Ya? Nah itu hal-hal kayak gitu untuk menanggulangi hal tersebut tuh gimana Bapak? Ya satu-satunya ya harus ada komunikasi yang baik. Oke, Pak. Itu peran penting itulah membudayakan komunikasi. Jadi tidak harus menunggu bola, tapi kita harus jemput bola. Harus menjemput bola. Berarti gimana caranya kita menyampaikan ke pihak-pihak yang berkait itu tuh kalau tujuan dan niat kita tuh baik ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya, memang ya. Yang fase yang terakhir untuk solusi untuk teman-teman sahabat-sahabat yang lagi mau menekuni profesi di jurnalis atau wartawan, fase yang terakhir ini adalah fase jurnalisme peradaban. Jurnalisme peradaban. Yang bicara soal kultural, bicara soal budaya, bicara soal seni. Jadi bukan hanya mengusulkan sebuah konsep ide-ide untuk membangun sebuah wilayah, tapi butuh sebuah konsep-konsep pemikiran. Satu contoh Probolinggo sekarang kan arahnya kemana? Paling tidak dari diskusi-diskusi konsep itu kita menuangkan sebuah tulisan. Inilah konsep yang kita tawarkan dengan fase jurnalisme peradaban. Jadi kita tahu tidak hanya kita tuh datang konfirmasi, mengolah data, membuatkan berita, tapi tidak ada solusi dan mau memeradakan siapapun, terutama warga yang warga atau pembaca yang mau membaca hasil tulisan kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya, Pak. Berarti 3 fase itu yang menjadi ini apa ya? Tantangan untuk wartawan zaman sekarang ya, Pak. Yang pertama itu adalah zaman apa, Pak? Kalau nggak salah? Fase damai. Lalu yang kedua itu fase solution. Lalu yang ketiga itu fase peradaban. Oke, peradaban tuh berarti lebih ngebahas ke budaya dan kultural dan sebagainya. Bukan hanya bicara itu. Tidak membahas dalam arti sempit. Tapi tergantung sudut pandang dari profesi wartawan itu sendiri. Ya. Makanya menjadi seorang jurnalis harus kunci utamanya harus banyak belajar. Jadi bukan hanya otodidak, bukan hanya membaca buku, tapi dari hubungan komunikasi yang dibangun itulah akan muncul sebuah ide dan konsep baru. Dan itu pun yang layak untuk diberitakan, baik di media cetak maupun di online. Oke, unik nih Pak. Ngomong-ngomongin perihal media nih Pak. Nah, media ini kan apalagi zaman sekarang tuh banyak banget berseliweran media-media yang udah online dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Bapak tuh apa sih yang harus dibenahi dan dikurangi oleh media-media online ini Pak? Kira-kira menurut Saya kira Bapak? Tantangan apapun ya kita maklumi lah. Semua di era apapun pasti ada yang namanya pro dan kontra. Pasti. Era sekarang ini yang saya lihat di fakta di lapangan itu, kalau era saya waktu itu banyak yang menjargonkan bahwa jurnalisme itu adalah kelompok wartawan. Iya Pak. Ada banyolan segini, wartawan
adalah kelompok warga Tangiawan. Kalau di daerah saya gitu, ya wajar lah wartawan itu bangunnya siang. Wartawan adalah warga Tangiawan. Warga Tangiawan. Dan sekarang sudah muncul sebuah fenomena dari teman-teman sahabat-sahabat PwC yang menjagokan bahwa sekarang ini ada model wartawan ambulan. Wing. Nah, yang isinya bukan hanya 1-2 orang, tapi beberapa. Ada 6, ada 10 orang. As a team ya Pak ya dia. Ini yang harus kita memberikan motivasi atau pencegahan agar profesi wartawan dalam tanda kutip tidak seperti itu. Yang banyaknya dikata banyak membaca warga masyarakat. Posisi profesi wartawan sekarang ini sudah tidak baik-baik saja. Makanya tidak ada yang namanya jurnalis atau wartawan online, televisi, cetak sama. Kita kembalikan kepada profesi masing-masing wartawannya. Oke, Pak. Yang penting harus dasar tadi itu selain kode undang-undang pers, kode jurnalis, kalau di PW itu ada kode perilaku wartawan, yang paling penting adalah kembali kepada individu masing-masing. Hati dan nurani yang harus dipakai. Oke. Tidak harus ketika ada berita ini, wah ini bagus, lagi booming, jangan. Tapi yang harus dipikirkan dampak setelah tulisan itu. Paling tidak memberikan, karena saya fasenya sudah peradaban, selain kita ngeritik soal apapun, memberitakan, memblokkan sebuah berita, tapi harus ada solusi yang memang konkret. Siap. Berarti wadahnya tuh mau online, mau cetak, mau apapun tuh nggak masalah ya Pak. Yang penting tuh isi dari beritanya itu sendiri. Oke. Atau lagi gini, apa istilahnya? Wartawan media besar apapun, tapi seorang profesi wartawannya kualitasnya seperti itu percuma ya Pak. Percuma. Benar. Yang harus menentukan media itu besar atau kecilnya disegani itu tergantung wartawannya. Bicara soal kapasitas, kapabilitas dan kualitas, itu aja. 3 hal itu. Yang paling penting selain di undang-undang pers, kode etik jurnalis dan kode etik perilaku, ada 3 hal itu. Mengembangkan kapasitas, mengembangkan kapabilitas, dan yang terakhir akan memberikan sebuah kualitas bahwa inilah seorang profesi wartawan. Oke Pak, berarti gimana caranya kita ngelihat media tersebut itu adalah media berkualitas dari isi berita yang diinformasikan ya Pak ya. Apakah berita yang diinformasikan tuh betul-betul berkualitas dan juga solutif untuk masyarakat, atau apakah ada dampaknya gitu loh? Atau hanya sebagai sebuah bacaan yang ya udah untuk pengetahuan umum aja seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Perihal wartawan di era sekarang nih. Mungkin kan Bapak kan sudah memiliki banyak ragam pengalaman yang sudah Bapak lewati ya. Kira-kira untuk jurnalis-jurnalis yang masih baru nih Pak, kira-kira bagaimana sih Pak caranya untuk mereka-mereka ini yang ada di luar sana untuk mempertahankan kode etik gitu loh Pak. Jadi kayak kode etik, mempertahankan kode etik jurnalis di zaman sekarang tuh kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada masukan untuk teman-teman jurnalis yang baru atau yang masih pemula? Seperti teman-teman yang ada di Suara Gong mungkin Pak. Mungkin satu kisi ya untuk grup utama Suara Gong. Ya. Saya melihatnya perkembangan media online Suara Gong ini luar biasa. Saya katakan luar biasa apa? Perkembangannya sangat signifikan. Dan di situ ada muncul beberapa, kalau saya membaca tulisan dari teman-teman sahabat-sahabat saya yang ada di Suara Gong itu multi talenta. Cuman bicara konsistensi sebuah berita itu kadang-kala nggak nyambung, putus. Ketika memberitakan sebuah berita ini, kejadian ini nggak terus, nggak ada, kalau bahasa Sundanya sustainable, nggak berlanjut ya Pak. Itu yang sering saya lihat. Ya mungkin lah saya salutnya Pak, ini Suara Gong ini adalah sebuah media online yang isinya memang anak-anak muda yang penuh kreatif. Iya Pak. Nah, makanya saya sebetulnya kepingin menularkan ini bahwa jangan putus asa, yang penting perbanyak komunikasi yang harus dikembangkan. Jangan pilih-pilih segmen. Jadi disitulah akan ada sebuah improvisasi dari seorang wartawan itu. Tidak harus memahami kode etik aja, tapi kalau sudah paham kode etik, undang-undang pers, kode perilaku wartawan itu, tapi cara pengembangan sumber dayanya si wartawan itu sendiri tidak mau berkembang, ya percuma saja. Iya, benar-benar. Nggak akan maju-maju punya, jadi stagnan jadi seorang jurnalis. Betul. Aja. Berarti yang saya highlight di jawaban Bapak tuh improvisasi itu sangat penting banget ya untuk
orang-orang yang berprofesi sebagai jurnalis apa ya? Kualitas dari seorang wartawan itu. Jadi bukan hanya tulisan saja, tapi kalau sudah kualitas yang ditunjukkan oleh sebuah orang akan melihat, pastilah, itulah ada sebuah pembedaan hanya dari pembaca. Oh ini wartawan yang kualitas. Bukan seorang wartawannya, bukan keredaksionalan yang bisa menilai, tapi pembaca. Oh inilah sisi wartawan yang punya kualitas dari tulisannya. Baik. Wah, sangat menarik sekali ya pembicaraan kita bersama Kohuda ini. Mungkin untuk teman-teman di luar sana bisa diambil dan diserap hal-hal yang udah disampaikan sama Kohuda. Dan mungkin itu aja kali ya podcast untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Mungkin dan juga berikan opini kalian. Ada tagline yang untuk sebagai mengakhiri podcast bisa nggak? Untuk tagline-nya kebetulan masih belum ada Pak. Nah, istilahnya kayak memberikan sebuah puisi. Oh boleh Pak? Boleh. Nah. Boleh banget Pak. Silakan. Monggo lihat sini Pak. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar radio Suara Kong dimanapun berada, terutama di Jawa Timur. Ada sebuah pesan moral yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, baik itu pemula menjadi seorang wartawan. Ditolong diingat, ada sebuah kata filosofi seperti ini. Ada orang pintar, ada orang cerdas, ada orang cerdik, tapi ada satu orang yang mengalahkan, yaitu orang yang berpengalaman. Ini modal dasar. Sekalipun orang berpengalaman, itu masih ada yang mengalahkan satu orang, yaitu orang beruntung atau bejo. Dan kedua-duanya, ada dia sudah mempunyai pengalaman dan punya keberuntungan, ada satu orang yang bisa mengalahkan dari sisi profesionalnya, yaitu profesi wartawan yang bisa menempatkan diri. Ya, istilahnya adaptasi apa ya? Bukan. Istilahnya itu sudah diterima. Posisi yang diterima. Seorang profesi wartawan yang sudah posisinya diterima dalam artian dia punya kapasitas, punya kapabilitas dan punya kualitas. Itu yang diharapkan untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih mau menginjak di profesional tidak lekang dengan waktu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Itu adalah kata-kata hari ini dari Kohuda. Terima kasih Kohuda untuk episode kali ini. Sudah berbincang, memberikan informasi yang banyak banget kepada teman-teman yang ada di luar sana. Saya Dava dan Kohuda. Kami mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.